Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayahnya serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan umur yang berkah untuk selalu taat terhadap perintahnya dan tak lupa untuk selalu mencari ilmu demi kemaslahatan kita semua. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Ketiga kalinya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mugniyatul Ilma selaku dosen pengampu mata kuliah fikih keluarga selama 1 semester ini tanpa ada suatu halangan apapun dan dengan penuh keikhlasan serta tanggung jawabnya dalam membimbing kami semua. Semoga apa yang beliau ajarkan bermanfaat bagi kita semua dan berkah untuk masa depan kita. Atas jasa-jasa beliau, semoga beliau selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara mengenai perkawinan, apa sih yang dimaksud dengan perkawinan itu? Perkawinan ialah suatu ikatan yang terjalin antara perempuan dan laki-laki atas dasar cinta dan disahkan oleh agama serta negaranya dan disaksikan oleh masyarakat pada saat itu di satu tempat yang sama. Lalu perkawinan itu bertujuan untuk apa sih? Untuk membina keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Kemudian, apakah kalian pernah mendengar perkawinan beda agama? Ya, sudah tidak asing lagi bukan? Ketika dilihat di realitas kehidupan masyarakat, perkawinan beda agama itu relatif banyak terjadi dan memang cinta itu tidak memandang batasan agama, ras, golongan. Jadi kemungkinan dua orang yang berbeda agama sekalipun bisa menjalin hubungan cinta dan hendak melangsungkan ke perkawinan. Namun dengan begitu, bukan berarti perkawinan beda agama itu tidak dipermasalahkan, malah cenderung perkawinan yang beda agama itu banyak menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Lalu dalam pembahasan hukum Islam, khususnya dalam literatur fikih klasik, perkawinan beda agama itu dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik dan begitu juga sebaliknya. Lalu para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim itu diharamkan untuk menikahi dengan seorang wanita musyrik. Pendapat ini didasarkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 dan ayat lain juga menerangkan tentang pelarangan perkawinan itu antara wanita muslim dengan pria non-muslim. Nah, itu juga didasarkan dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 10. Lalu kedua ayat ini dengan tegas melarang perkawinan seorang muslim dengan seorang musyrik itu baik antara pria maupun wanita maupun pria musyrik dengan wanita muslimah. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pria muslim itu dilarang menikah dengan wanita musyrik dan wanita musyrik juga dilarang untuk menikahi wanita musyrik dilarang untuk menikah dengan pria musyrik. Kemudian yang kedua, perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab. Nah, di dalam literatur fikih klasik itu didapati bahwa banyak ulama yang cenderung membolehkan perkawinan ini dan sebagian dari mereka itu hanya menganggap makruh. Nah,
Apa yang dirujuk? Mereka merujuk pada Quran Surat Al-Maidah ayat 5. Lalu para ulama itu menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan halalnya menikahi para wanita ahli kitab, yaitu wanita Yahudi atau Nasrani. Landasan lain juga dijadikan dasar adalah apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi Nabi Muhammad dulu itu pernah menikah dengan wanita ahli kitab, kemudian Utsman bin Affan itu juga pernah menikah dengan wanita Nasrani, kemudian Nuzaifah bin Al-Yaman itu juga pernah menikah dengan seorang wanita Yahudi. Sementara sahabat yang lain pada saat itu tidak menentang ataupun melarangnya. Namun demikian, sebagian para ulama itu melarang pernikahan tersebut karena menganggap bahwa bahwa ahli kitab itu termasuk dalam kategori musyrik. Jadi harapannya itu pria muslim yang akan menikahi wanita musyrik itu nantinya akan menuntun dan mengajarkan istrinya tentang ajaran Islam. Karena jika bukan dengan jalan perkawinan, siapa yang akan menuntun dan mengajarkan Islam secara baik? Sedangkan di sekelilingnya dan keluarganya itu termasuk orang-orang yang non-muslim. Kemudian yang ketiga, perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non-muslim atau kafir. Lah, para ahli hukum Islam itu menganggap perkawinan ini dilarang oleh Islam. Mengapa demikian? Karena seorang suami itu mempunyai kekuasaan atas istri. Jika mau melakukan perkawinan tersebut, nanti dikhawatirkan si suami nanti memaksa istrinya untuk meninggalkan agama dan membawanya ke Yahudi atau Nasrani. Nah, pada umumnya kan anak-anak dari mereka itu cenderung mengikuti agama ayahnya. Jika ayahnya Yahudi atau Nasrani, maka mereka akan mengikutinya. Seperti itu. Namun, apabila laki-laki itu seorang muslim, dia tidak akan menyakiti istrinya dengan alasan keimanan mereka yang berbeda. Hal ini juga berbeda jika si suami itu mempercayai Al-Quran dan Nabi Muhammad. Ataupun si suami tidak memiliki keimanan terhadap Islam, maka akan menyebabkan ia menyakiti wanita muslimah dan meremehkan agamanya. Inilah yang ditakuti jika seorang wanita muslim itu menikah dengan pria musyrik. Begitu. Lalu didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan untuk mencegah terjadinya kemudaratan dan kehancuran rumah tangga akibat perbedaan agama. Maka dapat ditegaskan bahwa pernikahan yang paling ideal itu sesuai dengan petunjuk dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dan yang dapat membawa kepada kemaslahatan di dunia maupun akhirat, serta keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, itu adalah pernikahan dengan orang yang seagama. Nah, secara regulatif, pernikahan beda agama di Indonesia ini tidak memiliki kekuatan hukum. Sebab undang-undang tentang perkawinan, komplikasi hukum Islam, fatwa MUI, serta keputusan Mahkamah Konstitusi itu melarang secara tegas pernikahan beda agama. Dan kantor urusan agama atau KUA itu tidak mau untuk melakukan pencatatan administrasi atas perkawinan beda agama tersebut. Dan melakukan pernikahan beda agama itu berarti tidak mengindahkan undang-undang yang ada di negaranya. Konsekuensi logisnya begini, pasti akan mengalami berbagai masalah dalam rumah tangganya, sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah. Nah, berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif ini, maka pernikahan beda agama itu dipandang lebih besar kemudorotannya daripada kemaslahatannya. Begitu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.